Jadi ini dari buku ditulis bertiga oleh Pak Budi Rastasudarmo dari Indonesia Project, Australian National University, saya Iveriko dari LPM, dan Doni Pasaribu dari LPM. Mungkin sebelum saya ini konten dari presentasinya, ini saya tunjukkan bukunya. Maaf kurang ini ya, tapi bisa di googling. Judulnya Linking People, yang diedit oleh Aceh Misbah dan Jena Putri. Akan launching bulan depan di Monash ya, di Melbourne, dan kemudian publish masih bisa didapat di pasaran itu bulan Juni. Ini ada harganya. Saya dipesan. Lalu kemudian ini daftar isian, maaf ini kecil ternyata ya. Yang kita menulis chapternya ini Evaluating the Importance of Australia-Indonesia Economic Relations. Ya, ada banyak aspek. Yang ini termasuk kategori mapping current interaction. Kemudian ada challenge people to people, ada educational, cultural, ada cross cultural, kemudian ada law and connection. Jadi ada beberapa aspek. Kita lihat dari sisi ekonominya. Jadi isi dari paper dan substansinya itu adalah soal relationship, hubungan, interactions ya, kemudian challenge, lesson learned, dan improvement. Jadi hubungan ya, ini statik, kemudian interaksinya ya, ini dynamic, dan nanti dari sini ada tantangan-tantangan dari hubungan tersebut. Jadi kita lihat time horizon bahwa hubungan Australia Indonesia itu bukan statik linear ya, tapi dia dynamic ya, jadi ada bumpy-nya. Kemudian nanti apa lesson learn-nya, dan kemudian improvement. Kita akan coba lihat dari beberapa perspektif sejarah. Itu kita akan tangkap melalui historical overview ya. Kita komparasi ya, baik secara statik maupun over time dari perspektif histori, dan kemudian deskriptif data analisis ini yang berbeda dengan presentasinya Mas Yudis adalah inference, jadi menguji. Jadi ini kita tidak ada menguji, kita tidak ada model, tapi kita mencoba melihat overview. Ada statistical, ada deskriptif. Mungkin saya start dari sini ya. Bisa kita lihat beberapa faktor ya, geografi, demografi, historical background, kemudian institutional karakter yang cukup penting ya, yang membedakan antara Indonesia dengan Australia. Kemudian ada initial comparative advantage, jadi startnya apa, ekonominya, kemudian klasifikasi ekonominya, apa developing, high income atau apa, kemudian orientasi ekonominya, dan struktur ekonomi secara besar 7 ya. Kalau kita lihat, kita tahu bahwa Australia negara yang luas ya, benua, kemudian zonanya, suhunya berbeda-beda, dan kemudian ada yang 4 musim, ada yang belum musim ya. Kemudian populasinya sedikit density-nya rendah ya. Berbeda dengan Indonesia yang kepulauannya salah satu kepulauan terbesar ya, di dunia, kemudian iklimnya tropis dan populasinya banyak sehingga akan mempengaruhi density. Kemudian juga akan kita lihat historical background ya, Australia British settlement ya, kalau kita nggak jadi Commonwealth, kita nggak ada dengan kolonialisasi ya, dengan lagi. Kemudian karakter institusinya, Australia karena setting up itu dari Eropa, dari UK, itu sebutnya goods ya, institusinya. Kalau kita ekstraktif ya, according to Singapore dan Singapore Robinson. Jadi persoalan institusinya ini berbeda, kualitas institusinya ini pengaruh pada proses pembangunannya. Tapi kalau kita lihat comparative advantage kurang lebih sama ya, karena sebelum es mencair di bumi ini satu bagian sebetulnya ya untuk timur. Jadi otomatis ekonominya juga primary sector, kemudian mining ya. Hanya mungkin nih kita bisa lihat perbedaannya primary sektornya, kalau Australia lebih ke makanan, kalau kita lebih ke tanaman keras seperti kayu, rubber, itu typical tropical ya.
kemudian ada perhiasan, ya, kemudian ada minyak makan dan seterusnya. Dan miningnya kurang lebih mirip ya hasilnya, ya. Hanya kita ada banyak gas ya. Kalau yang lain ada steel itu mirip. Kemudian klasifikasi ekonomi ya. Kita tahu bahwa Australia dengan 60.000 lebih ya US dollar per kapita ya, 600 juta per tahun rupiah. Kita 35 juta itu jaraknya jauh sekali ya, 20 kali lipat gitu, 20%. Nah, kemudian ekonomi orientasinya kalau kita lihat juga berbeda. Jadi ini lebih ke UK ya, EU, Australia. Asia kita lebih banyak Asia, terutama ASEAN, kemudian Jepang, China, Korea, US dan EU otomatis karena negara besar. Nah, kemudian struktur ekonominya ini ada satu yang diutarakan oleh Richard Balbo ini, ekonom regional economic integration, namanya smile curve, bentuknya kayak kurva. Jadi service, primary, manufacturing tengah. Ya, service, ya, manufacture, primary. Jadi Australia Indonesia itu mirip, yang besar itu service, kemudian primary yang terdiri dari agriculture dan mining, kemudian manufacture-nya itu lebih rendah. Jadi memang kalau dilihat primary, mining, service bentuknya kayak smile curve, ya. Sama ya. Nah, mungkin kita bisa lihat ya di sini tadi yang gambaran saya gambarkan itu populasi kita 250 juta Indonesia, Australia 23 juta ya. Square meternya otomatis karena luas sekali ya, Australia jadi 3 orang per kilometer persegi, kita 138, kalau Jawa lebih banyak lagi. Kemudian GDP-nya juga lebih besar Australia, padahal jumlah penduduk lebih sedikit. Nah itu sebabnya sehingga GNP per kapitanya jauh lebih tinggi. Tapi dengan begini kita dan Australia sama-sama negara yang masuk dalam G20 karena size besar. Sekarang kalau bisa kita lihat agriculture ya, kita lebih besar kontribusi agriculture kita per GDP kita 14,4% di tahun 2013. Australia hanya 2,43%. Tapi kalau kita lihat produktivitas agriculture value added per worker itu kita sekitar 1.000 ini ya. Sementara Australia 49.000. Jadi jarak mereka sangat produktif. Kemudian untuk mining ini juga kita lebih besar, untuk per GDP 11,8. Tapi mineral rents itu lebih besar Australia. Jadi size per GDP mereka lebih kecil, tapi mereka lebih produktif. Untuk manufacturer mirip, ya. Hanya proporsinya aja sekitar lebih besar 24%, Australia 7% manufacturer dari ekonominya. Tapi manufacturer ekspor, total ekspor dan manufacturer impor, total impor kurang lebih sama, di mana lebih banyak mengimpor barang manufaktur kedua negara ini ketimbang mengekspor, kurang lebih sama. Kemudian high tech ekspor atau total ekspor, high tech ekspor income US dollar itu kurang lebih sama. Jadi dari manufaktur tuh kurang lebih gambarannya kita dengan Australia sama. Hanya produktivitas yang membedakan itu di primary sector, ya, primary sector lebih produktif Australia. Dan kemudian yang membedakan lagi adalah service sector. Jadi di Australia itu service sector 71% dominan, kemudian kita 40%. Dan service ekspor ini kalau kita lihat di balance of payment di bagian service account itu billion US dollar itu Australia 53 yang angka 2013, kita setengahnya. Jadi produktivitasnya yang berbeda, proporsi ekonomi atau konstruksi ekonominya mirip. Nah, itu yang membedakan kita mungkin dari pengaruh institusi. Nah, kalau kita lihat dari net ekspor, itu kita lihat kita terhadap Jepang, terhadap Amerika, di Indonesia ya, dan terhadap Korea positif. Tapi kita terhadap Australia, China, dan Singapura negatif. Di dalam teori hubungan antara trade dengan investment, kalau dia positif, itu ada kemungkinan ya bahwa negara ini menjadikan Indonesia sebagai basis produksi. Jadi misalnya kayak Jepang, kita positif terhadap Jepang, itu importnya Jepang berarti negatif ya terhadap kita, yaitu importnya dia sendiri. Jadi karena dia produksi barang, dia produksi barang kan dia investasi. Kalau dia masih negatif, itu kemungkinan bahwa hubungannya baru level trade. Jadi kalau kita lihat di sini kita dengan Australia itu negatif, ya, kemudian dengan China negatif, itu levelnya masih trade. Kalau levelnya sudah investment kayak Korea dan Jepang itu. Tapi ke depan, ini trennya kita lihat dengan Australia itu investasinya selalu
meningkat positif ya, terutama setelah reformasi. Nah ini ada peluang, dan kita juga nanti lihat di investasi bahwa Australia sudah banyak mulai investasi di Indonesia untuk basis bagus. Sebelum saya lebih jauh, saya cuma mau menunjukkan juga ini hasil dari Lowy Institute Survey tahun 2006 bahwa 75% responden ya, di Australia ini dari surveinya mereka itu menganggap bahwa hubungan dengan Indonesia itu important, penting. Ya, 22% itu menganggap karena terlalu different antara kita dengan Australia. Jadi sebagian besar masyarakat di Australia menganggap bahwa hubungan dengan Indonesia itu sangat penting. Oke, saya tadi lupa menjelaskan. Kalau kita lihat sejarah ya, jadi ini mulai dari early independence, kemudian all order, new order, dan reform era. Jadi dari sejarah Indonesia, Australia termasuk negara yang mendukung independen Indonesia pada agresi militer Belanda yang pertama. Jadi Menzies ya, Prime Ministernya itu mengakui. Jadi hubungannya baik, ya. Dan kemudian dimaterialiskan jadi hubungan yang lebih konkret, misalnya dengan Colombo Plan. Jadi Indonesia adalah pada saat itu ya the largest aid recipient dari Australia. Jadi penerima terbesar bantuan Australia. Sementara Australia buat Indonesia adalah pemberi keempat terbesar dunia buat Indonesia. Jadi ini hubungannya oke, ya. Hanya belakangan pada awal-awal all order itu sudah mulai muncul suspicious relation, ya, terutama karena isu komunisme, ya, dan kemudian ada tension antara RI dengan Malaysia soal komunisme ini, yang juga mengganggu ASEAN, tidak hanya hubungan Indonesia dengan Australia. Ya, kemudian ada isu West Papua. Nah, pada waktu itu trade dari investasinya kecil, ya, terbatas, dan ini ada pengaruh juga karena orientasi pemerintahan pertama itu kurang pada Asia, jadi berdampak pada Indonesia. Sebaliknya setelah New Order itu Indonesia lebih terbuka ya untuk Western, jadi terbuka civilization. Dan kemudian lebih mengutamakan cooperation dalam international level daripada tension. Dan juga pada saat yang sama di Australia juga ada dismantling white policy ya, kemudian dan seterusnya ini restorasi dengan China pada era 60. Jadi dua-dua oke, semakin mengerucut. Nah, tapi pada saat yang sama ekonominya bergeser lagi. Jadi mulai dari resource booming menjadi competitive reform. Jadi sama-sama mengembangkan manufacture pada waktu itu. Jadi mulai compete secara ekonomi, kalau politiknya harmonis, G2G ya. Tapi ada beberapa isu yang mengganggu, itu misalnya East Timor, ya, Indonesia tahun 75, dan kemudian Sydney Morning Herald, jadi koran yang pada tahun 86 mengangkat isu soal kronis war, dan itu hubungannya drop sedikit. Tapi G2G. Pada saat reform era ini agak berbeda, jadi lebih banyak kasusnya itu criminal case ketimbang masalah G2G. Ya misalnya tahun 2002 itu ada Bali bombing, ya. Kemudian 2004 itu ada Australian Embassy bombing. 2011 ini ada human trafficking ya, isu ini. Dan kemudian 2014 ada drugs smuggling. Jadi yang booming isu. Nah G2G ada dua, ya sepanjang reformasi ya, cukup panjang ya, belasan tahun. Itu dua, yaitu ini East Timor 2019-2009. Ya, dan kemudian tapping atau spying 2013. Nah, tapi ekonominya itu improve. Ya, jadi susah juga kita untuk mengatakan bahwa politik itu mempengaruhi secara langsung ya kepada ekonomi. Karena kadang-kadang ada tension tapi ekonominya baik. Apalagi setelah reform. Nah, kalau setelah reform ini lebih banyak kita temukan hubungannya itu people to people. Jadi ekonomi business to business. Nah, jadi buku ini approach-nya itu adalah people to people, ya. Cuman mungkin ada baiknya juga saya menunjukkan G2G ya, yang mengaitkan dalam ekonomi hubungan Indonesia dengan Australia. Misalnya yang under negotiation dua ini yang cukup besar, yaitu Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership. Jadi kayak Indonesia Japan, kita kan Indonesia cuma punya satu kan, IJPA. Nah sekarang ada dengan Australia. Udah negosiasi start September 2012. Ya, ini kalau karakter IJPA beda dengan FTA. Kalau FTA hanya trade, ini kalau IJPA trade investment. Kalau trade ada, ya namanya ASEAN, Australia, New Zealand
Trade Agreement, itu FTA Plus. Ini lebih luas dari itu, tidak hanya trade tapi juga investment. Ini under negotiation, the second round, dan akan terus berjalan. Kemudian yang kedua adalah RCEP, ya, Regional Comprehensive Economic Partnership, yaitu 2012, yang under negotiation. Artinya hubungan ekonominya itu selain people to people dan business to businessnya meningkat, trennya meningkat, itu dari government sendiri juga akan meningkat, ya. Nanti kita akan lihat juga dari official visit negara bilateral. Kemudian socio-economic related itu bisa kalau kelompok Keynes Group ini paling terkenal, ya. Keynes Group ini itu adalah kelompok negara-negara pertanian, agriculture. Kita bisa kuat di WTO negosiasi karena anggota dari sini. Keynes ini nama satu daerah di Australia, jadi sangat menolong, ya. Kemudian yang ini Anda bisa lihat, ya, macam-macam ini. Kemudian ada yang spesifik, misalnya Indonesia Australia Transport Safety Partnership, jadi untuk penerbangan segala macam. Kemudian ada Lombok Treaty untuk keamanan, Maritime Boundary, dan kemudian Timor Gap, ya, untuk Selat Timur. Jadi sebetulnya hubungannya itu luas gitu. Jadi regional plus, regional, kemudian bilateral, spesifik, ya, isu bilateral. Nah, kalau kita lihat kunjungan-kunjungan kepala negara, ya, itu pada zaman era Soekarno nggak ada kunjungan official, tapi dari Australia ada. Nah, kalau dari sisi Indonesia ini Anda bisa lihat, ya, lebih banyak kunjungannya dari Australia. Dan kalau kita jumlah itu paling banyak memang kunjungan itu kalau Anda bandingkan itu adalah kunjungan official itu setelah era reformasi. Ya, jadi hanya dalam waktu berapa 15 tahun kurang lebih, ya, itu kunjungannya itu banyak sekali dibandingkan dengan sebelum reformasi. Pada zamannya era Orde Baru, ya, Pak Harto 2 kali kunjungan ini. Dan dari sini juga jumlahnya lebih sedikit dibanding setelah reformasi. Artinya apa? Walaupun people to people atau kita berhipotesis jangan-jangan memang people to people dan bisnis yang meningkat ini kemudian juga meningkatkan government action, ya, dalam hubungan ini. Dan ini menarik, ya, untuk mungkin di dalam buku ini kita tidak bahas itu. Hanya kita melihat bahwa baik. Nah, kita mencoba untuk melihat ini perspektif jangka panjang, ya. Di buku itu tidak dalam bentuk data tapi dalam bentuk cerita. Kalau kita bandingkan sebelum ini ASEAN Financial Crisis, ya, ini yang di atas ini adalah FDI, yang di bawah trade. Kita lihat itu statik, ya, FDI-nya statik, ya, tidak ada naik signifikan, ya. Kalau setelah krisis itu wah luar biasa, ya, ada bampi-bampinya tapi naik gitu cukup signifikan. Kemudian kalau kita lihat gap trade balance-nya juga ini negatif, ya, Indonesia negatif terhadap Australia. Tapi kalau kita lihat setelah era reformasi itu trade balance-nya itu semakin membaik, ya, jadi tidak sebesar ini jurangnya. Nah, sementara investasinya juga membaik. Artinya dari sisi trade itu sudah mulai Indonesia menunjukkan surplus, ya, beberapa kali surplus. Dan dari sisi Australia juga investasi sudah mulai meningkat. Nah, ini indikator yang bagus karena levelnya kan beda. Satu negara kaya dengan level investasi yang tinggi, satu negara developing yang emerging yang trade. Jadi kalau emerging ini trade-nya semakin bagus, kemudian FDI semakin bagus, itu sebetulnya akan membantu ekonominya untuk berkembang. Nah, ini ASEAN Financial Crisis, ini Bali bombing, ya, ini commodity price booming, ya. Kemudian ini Global Financial Crisis, ASEAN China FTA, dan ini tapping atau spying, isu spying. Kalau kita lihat itu dua puncak ini, ya, puncak yang tinggi ini itu ada di financial crisis dan kemudian ada setelah ASEAN China FTA. Jadi faktor investasi eksternal, ya, yang menarik ASEAN itu juga mempengaruhi pola investasi Australia untuk masuk. Sementara kalau dilihat secara umum begini, itu case-case seperti Bali bombing, ya, kemudian ada itu embassy bombing itu lebih banyak mempengaruhi investasi dan trade, tapi dia tidak lama kemudian dia akan naik, ya, jadi adjust cepat. Nah, sementara kalau kita lihat itu dari movement of goods dan movement of capital, kalau kita lihat dari movement of people, ini ASEAN Financial Crisis, kemudian ini East Timor, kemudian ini Bali bombing, kemudian embassy bombing, dan kemudian ini ada beberapa isu, ya, cattle, kemudian air transport dan seterusnya. Ini kalau kita lihat itu memang mempengaruhi kedatangan turis, ya. Jadi jumlah turis, karena kita dari Australia paling banyak kita itu turis, itu drop kalau ada
case begini. Kita lihat di drop lagi, kemudian di drop lagi tulisan. Kalau isu yang seperti ini tidak mengganggu, tapi kalau yang ini memang drop. Sementara kalau dari jumlah pelajar itu nggak begitu banyak jumlahnya, sekitar 17 ribuan, itu stabil dalam era reformasi. Nah, tapi kalau kita lihat kembali lagi, kalau kita pakai threshold ini sebelum krisis, itu memang kalau kita lihat bumpy, tapi trennya sekarang naik. Ya. Tourism sudah hampir 1 juta, nomor 3 terbesar di Indonesia. Oke, itu ada travel warning lagi mungkin. Iya. Travel warning pengaruh berarti. Iya. Betul. Nah, sekarang kalau kita lihat descriptive analisis ya, ini kita akan lihat trade, investment, dan people. Kita lihat misalnya dari sisi trade ya. Bagi Indonesia, Australia adalah nomor 9 importer. Indonesia mengimpor ini sekitar 5 billion dari Australia, nomor 9. Kemudian bagi Australia, Indonesia adalah negara nomor 10 ya, untuk ekspor. Kurang lebih mirip rankingnya. Mengekspor 4 billion. Jadi Australia mengekspor ke Indonesia 4 billion, sementara Indonesia mencatat impor dari Australia adalah 5 billion. Ini karena pengaruh tarif. Kemudian sama ya, bagi Australia ya, untuk impor, Australia mengimpor dari Indonesia sekitar 6,3 billion. Kemudian Indonesia mengekspor ke Australia itu 4,3. Jadi lebih tinggi juga dicatat oleh Australia impornya. Itu juga pengaruh dari tarif. Tapi poin umumnya adalah ingin kita sampaikan di sini bahwa bagi Australia Indonesia penting dan bagi Indonesia Australia penting. Dan kalau dilihat dari rankingnya, ranking Indonesia, Australia buat Indonesia itu lebih tinggi daripada ranking Indonesia buat Australia. Jadi Australia lebih besar gitu ya. Apa yang hubungannya dengan Indonesia sebaliknya. Tapi kurang lebih mirip rankingnya jadi sama. Nah sekarang kalau kita lihat, sekarang kalau kita lihat misalnya apa produknya ya. Jadi dari Australia itu produk yang paling besar kita urut dari nilainya. Pada tahun 2013 itu sereal, ya, kemudian gula, ya, kemudian hewan, kemudian yang lain-lain ini terkait dengan makanan dan bahan mentah. Nah, Indonesia itu mengekspor paling besar ya, kita bisa lihat itu barang tambang, ya, mineral, dan yang menarik adalah Indonesia yang besar juga mengekspor itu pengolahan industri. Jadi misalnya industri mesin, elektrik, kemudian furniture, ya. Dimana kalau dari sisi Australia itu lebih banyak primary product. Nah, kalau kemudian kita lihat juga satu hal yang menarik, misalnya Australia mengekspor paling besar juga iron and steel Indonesia, sementara Indonesia mengekspor articles of iron and steel. Jadi ini produk turunannya. Jadi kalau kita lihat itu natural product masuk ke Indonesia, diolah, kemudian diekspor untuk derivatif produk atau manufactured product. Mungkin ini juga bisa menjelaskan, misalnya kalau Anda lihat Februari dan Maret itu perhiasan, ya, itu meningkat pesat dari Indonesia 50% lebih. Nah itu bahan bakunya itu juga dari Australia. Jadi ada hubungan koneksi itu. Dan ini sesuai dengan tulisannya Profesor Alvin yang mengatakan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dengan Australia itu bisa dalam bentuk Indonesia mengolah hasil industri atau produk olahan, ya, manufacture, karena production network yang terjadi di Indonesia, misalnya production network dengan ASEAN atau dengan ASEAN Plus. Nah itu bisa masuk ke pasar Australia. Jadi Australia mengekspor bahan mentahnya. Nah ini hubungan yang semakin lama semakin mendekati bukti ini ditulis oleh Profesor Halil 25 tahun yang lalu. Nah kemudian kalau kita lihat juga misalnya investasi ya, investasi Australia 10 besar, ya, besar untuk bagi Indonesia ini kumulatif 2015. Nah kemudian kalau kita lihat pecahannya itu paling banyak investasi Australia adalah chemical, mining, ya, kemudian listrik gas air, ya, produk metal dan jasa. Nah jangan lupa karena memang jasa itu 70% dari PDB-nya Australia, jadi jasa. Yang menarik adalah ini terbukti ya bahwa memang orientasi primary product Australia untuk mining itu chemical product dan mining, dan ini kemudian juga menjadi investasi
kita juga melihat ada orientasi trade yang kemudian menjadi orientasi investasi yang melit orientasi investasi Australia di Indonesia. Nah ini juga potensial potensi network. Jadi kalau ini didukung dengan kerjasama regional ASEAN Australia atau kerjasama bilateral yang semakin banyak seperti Australia Indonesia IKIP partnership itu akan semakin kuat ya. Dan fakta-fakta ini menunjukkan bahwa memang hubungan Australia ke Indonesia itu bisa berpotensi juga mirip seperti hubungan Indonesia ke ASEAN Plus seperti Jepang, Korea dan seterusnya. Walaupun ini masih dalam tahap memulai, ya, tapi kita melihat bright future di sini. Nah, kalau dari sisi itu tadi goods and investment and services. Sekarang kalau kita lihat dari people, nah people kita lihat dari tourism. Nah, sekarang kita lihat ini pendidikan. Itu sayangnya Indonesia itu jumlah pelajarnya ya 17.000 itu lebih kecil, misalnya dibandingkan dengan Vietnam ya 29.000 atau dibandingkan dengan Thailand 25.000 sama negara ASEAN. Ya, bahkan kalau dibandingkan dengan Nepal itu juga kita masih lebih kecil sedikit. Dibandingkan dengan Brasil yang jauh itu juga masih lebih kecil. Jadi cukup unik ya, karena jumlah pelajar Indonesia, pelajar Indonesia di Australia itu menurun dan memang jumlahnya tidak besar, bahkan dibandingkan dengan negara yang tadinya kan kita kan bantuan terbesar dari Australia untuk segalanya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat sebarannya, memang yang paling banyak sekolah di Australia itu adalah yang higher education ya, S1, S2 dan kemudian D3 ya, vocation education training, ya, yang pendidikan dasar dan menengah itu school ini segala macam dan non-work itu lebih kecil. Yang paling besar itu S2 dan S3. Nah, memang jumlah S2 dan S3 di Indonesia itu kan memang sedikit ya dibandingkan dengan jumlah sekolahnya. Tapi ya tetap mungkin itu potensi untuk sebaiknya ditingkatkan. Kita menduga mungkin saja karena orientasi orang Indonesia lebih banyak sekarang kalau sekolah selain di Australia seperti di Australia meningkat, ya, itu salah satu faktor juga. Nah, ini kalau kita lihat seriesnya, ya, memang menurun cukup tajam di tahun 2006-2007 ya, kemudian naik lagi dan ya, tapi saat ini kalau kita tarik dari sini ya, masih lebih rendah dibandingkan dengan awal-awal reformasi. Nah, tapi kalau dari sisi turis, ya itu terus meningkat dan sekarang sudah hampir 1 juta. Walaupun jumlah turis Australia di Indonesia masih lebih kecil daripada jumlah turis ASEAN di Indonesia, Singapura dan Malaysia yang jumlahnya sudah lebih dari 1 juta, tapi pengeluarannya itu lebih besar, pengeluaran per visit, dan kemudian juga pendapatannya. Jadi pengeluaran ini dikalikan dengan jumlah orang ini, itu jumlahnya lebih banyak. Jadi apalagi kalau jumlahnya meningkat. Oke, jadi itu yang kita lihat. Konklusi kita di dalam chapter buku ini ya bahwa saat ini setelah era reformasi itu lebih banyak hubungan people to people dan business to business, dan yang bikin dia bumpy atau fluktuatif itu lebih banyak isu dari criminal issues ketimbang G2G tension, dan otomatis kita berharap hal yang positif ini tetap bisa dipikirkan untuk jangka panjangnya, maksudnya karena saat ini hubungan Indonesia Australia sedang dalam cobaan lah, challenge itu, dan kita berharap karena kita melihat tren yang positif ini itu tidak mengganggu terlalu drastis ya hubungan G2G ini. Nah, kemudian kalau kita lihat potensi ekonominya seperti di dalam penjelasan tadi bahwa memang Indonesia memiliki potensi sebagai emerging economy untuk manufacturing sector di global production network dan global value chain dan masuk ke pasar Australia. Sebaliknya Australia dengan service sector dan kemudian primary product bisa masuk juga ke Indonesia, jadi ini bisa saling mutually eksklusif, mutually benefit, dan itu akan yang kita lihat itu dari trade and investment. Nah, kemudian dari people to people ya, kita lihat jumlah turis Australia di Indonesia terus meningkat. Nah, sekarang ini tantangannya salah satunya adalah bagaimana student Indonesia di Australia juga bisa semakin banyak. Ya. Nah, kalau itu terjadi, itu trade, investment, dan people flows dari Australia di Indonesia itu meningkat, dan itu akan meningkatkan value added dari ekonomi keluarga.
Oke, yang ini tadi sudah saya jelaskan ya, kerangka kerjasama yang akan mempengaruhi hubungan Indonesia dan Australia dan akan mempengaruhi ekonomi Australia dan Indonesia secara keseluruhan. Barangkali saja